Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem yang telah kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah testing dan implementasi yang diampu oleh Pak Dwi. Untuk anggota yang pertama yaitu saya, Muhammad Rian Ramasa, dengan NIM 20512141003. Yang kedua ada Dimas Prananda dengan NIM 20512141005. Yang ketiga ada Muhammad Afif dengan NIM 20512141047. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang di sini pertama kami membuat sistem inventory dari gudang. Untuk pertama, perspektif produk sistem. Dari produk sistem yang kami buat adalah perangkat keras yang menggunakan komponen pelengkap dari perusahaan untuk menggunakan kinerja bisnis menggunakan alat atau perangkat keras. Perusahaan menggunakan perangkat keras biasanya akan melakukan kerjasama dengan beberapa vendor atau pemasok yang dibutuhkan perusahaan untuk menyediakan spare part sebagai pengganti dari spare part komputer atau laptop yang mengalami dan akan diatur pada inventory sebagai sistem barangnya yang diolah. Inventory akan sesuai dengan kegunaannya pada proses pendataan barang dari spare part agar lebih baik dalam proses barang masuk ataupun keluar di stok penyediaan barang. Lalu ada beberapa fungsi dari perangkat lunak simulasi aplikasi, yaitu yang pertama ada SKPL F01 melakukan proses registrasi, yang 02 melakukan login dan logout, yang ketiga melihat beranda website, yang keempat melihat daftar user, yang kelima mengubah daftar user, yang keenam melihat data barang masuk gudang, yang ketujuh melihat data barang keluar gudang, yang ke-8 melihat data barang pada rak gudang, yang ke-9 menerima data ajuan barang yang masuk, yang 10 melihat list data barang, melihat jumlah barang, menambahkan jumlah supplier. Untuk karakteristik pengguna akan dijelaskan oleh Dimas Prananda. Untuk Dimas Prananda dipersilahkan. Gak usah, langsung gitu. Baik, untuk karakteristik pengguna. Untuk pengguna pada website ini ada dua, yaitu admin, kemudian petugas. Untuk admin, bertanggung jawab melakukan pengelolaan pada website, menambahkan data admin, dan petugas. Kemudian menginput barang masuk, menginput barang keluar, dan menambah barang. Untuk hak akses, admin bisa melihat menu dashboard, melihat data admin dan petugas, mengubah data admin dan petugas, melihat list dari barang keluar, melihat list barang yang masuk, melihat dari stok barang di rak, melakukan approve pada ajuan barang. Kemudian untuk tingkat pendidikan admin, lulusan S1 atau S2, tingkat keterampilannya, menguasai operasional dari sistem secara penuh, pengalaman kerja di bagian manajemen perusahaan selama 2 tahun. Kemudian untuk pengguna petugas tanggung jawab melakukan input barang masuk, melakukan ajuan barang, melihat ajuan barang yang sudah disetujui. Kemudian untuk hak akses, melihat menu dashboard, melihat menu barang masuk, melihat menu barang keluar. Untuk petugas, tingkat pendidikan lulusan S1. Tingkat keterampilan petugas menguasai operasional, kemudian pengalaman kerja di bagian inventory minimal 1 tahun.
Kemudian selanjutnya batasan-batasan. Dalam sistem yang dibuat memiliki batasan seperti sistem web inventory, spare part terpercaya memiliki batasan sebagai berikut. Yang pertama, spare part terpercaya hanya dapat diakses oleh jaringan internet atau website berbasis online. Yang kedua, manajemen user hanya bisa diakses oleh admin. Yang ketiga, menu dari penambahan admin dan petugas hanya diakses oleh admin. Kemudian asumsi dan keberuntungannya. Yang pertama, perangkat lunak simulasi berjalan pada perangkat lunak jenis komputer ataupun laptop. Yang kedua, terdapat koneksi proses transaksi antar pengguna dengan sistem. Yang ketiga, admin dan petugas memiliki user dan password yang telah terdaftar pada website sebagai data masukan sistem spare part terpercaya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan yaitu mengenai website. Oleh Muhammad Afif, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website dari inventory dari hasil pekerjaan kami. Di dalam beranda terdapat menu beranda masuk tentang. Kemudian kita pilih klik masuk. Di sini terdapat dua pilihan sebagai admin atau petugas. Kita klik yang petugas. Kemudian masukkan username dan password dari petugas. Di sini petugas berfungsi sebagai memasukkan barang ke dalam inventory. Dan di dalam data barang terdapat tanggal, nomor invoice, supplier, kode barang, nama barang, stok, jumlah masuk, kemudian jam, nama petugas. Kemudian kita lanjut logout untuk ke menu admin. Kemudian kita masukkan username dan password admin. Di sini ada beberapa fungsi jumlah admin berupa orang yang bertugas sebagai admin, kemudian jumlah supplier. Di sini data supplier yang bekerja sama dengan perusahaan kami. Kemudian data petugas berisi tentang pegawai-pegawai yang mengisi sebagai petugas. Kemudian data rak. Data rak ini bertujuan untuk menyimpan inventory dari barang-barang yang sudah masuk yang telah didata oleh petugas tadi. Kemudian data barang terdapat barang-barang yang apa saja yang sudah masuk ke dalam inventory kami. Kemudian data barang keluar. Kemudian kita logout. Dan ada fungsi mengenai tentang perusahaan kami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari telah menjelaskan mengenai website dari inventory yang dibuat oleh kelompok 20. Jadi cukup sekian penjelasan presentasi mengenai website dan beberapa fungsi dari yang dibuat oleh sistem yang dibuat oleh kelompok 20. Kurang lebihnya kami dari kelompok 20 mohon maaf. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.